Suardi Saleh. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Berro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Berro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di program acara Hikmah Ramadan, tepat di hari Ahad 9 Mei 2021 dan di 27 Ramadan 1442 Hijriah. Ya, di hari ini kita akan di Hikmah Ramadan ini kita akan memberikan tema, ada tema yaitu haji dan problematikanya. Ya, dan seperti janji kami kemarin bahwa Hikmah Ramadan setiap hari akan hadir menemani Anda. Namun kali ini saya Alil akan menemani Saudagar Iga Radio. Ya, mohon maaf karena yang sedianya menemani Anda adalah Ustaz Rahmat Setiawan, namun berhalangan hadir dan saya akan mencoba menemani Anda ya selama 1 jam ke depan. Dan kami mohon maaf apa terlambat ya terlambat nasabah aga engkau nak ya limbang cek dek limbangi boleh studio limbangi jadi terlambat hikmah Ramadan, tapi mudah-mudahan engkau mandang hikmana ya hari acara hikmah Ramadan di ya. Jadi Saudagar Iga, perlu kami sampaikan bahwa di acara hikmah Ramadan kita akan mengajak Anda untuk berpartisipasi atau mungkin ada diskusi atau bertanya kepada Ustadz. Ya, boleh Anda gunakan line telepon kami 081144888211. Ya, aku makutu langsung nih diperkenalkan angkani Bapak Ustaz yaitu Dr. Andes Muhammad Basri Huda MA yang telah hadir di studio dan kita akan menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tak limbangi. Ya, rapi baju-baju. Ya. Angka niku lempang. Sebenarnya 2 kilo ta limbane, hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo betul ya. Limbang oleh studio. Ya. Jadi Ustadz, kita temanya haji dan problematikanya. Ya, sebelum kita masuk kitanya jawab, Ustadz, kita akan mungkin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan haji dan problematikanya. Ya, tafadhal Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan menjelaskan terkait dengan haji dan problematikanya. Kebetulan juga kami di kantor Kementerian Agama Baru selaku kepala seksi penyelenggara haji dan umrah. Haji secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti al-qasdu, yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat pergi atau berniat untuk mendatangi yang dipandang mulia. Yang dimaksud dengan berniat dalam pengertian ini adalah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik di tempat tertentu karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat. Karena itu termasuk dalam pengertian umum, haji adalah apabila seorang mengunjungi orang lain yang dipandang mulia atau terhormat. Dalam istilah syara, al-hajju berarti sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kata haji juga sering diartikan dengan naik haji. Kemudian dalam pengertian terminologisnya, haji mempunyai arti orang berziarah ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat. Hal ini terrefleksi dalam proses wukuf, tawaf, sa'i dan jamarat. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, ekstensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Ini belum menjawab tuntunan dan harapan masyarakat, sehingga untuk saat ini sudah terbit undang-undang yang baru tentang perhajian, itu nomor 8 tahun 2019. Di undang-undang ini itu sudah sangat lengkap dan telah membicarakan terkait seluruh yang hubungannya dengan permasalahan haji. Selanjutnya mungkin yang perlu untuk dipahami terkait dengan persoalan haji ini, bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah haji itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ia kepada umat Islam untuk melakukan ibadah haji, tentunya bagi mereka yang mampu atau istita'ah, baik dari segi dana maupun dari segi kesehatan, demikian pula kesempatan. Kemudian yang terkait dengan haji ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan oleh seorang yang akan menunaikan ibadah haji itu.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan bahwa haji ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadana wa hajjal baiti man istata' ilaihi sabila." Selanjutnya kami juga perlu menginformasikan bahwa terkait dengan permasalahan haji ini, tentu saja bagi orang yang akan berniat untuk melaksanakan ibadah haji ini, ya ada proses-proses yang harus ya dilaksanakan. Misalkan ketika seorang yang ingin untuk menaikkan ibadah haji, tentunya prosesnya itu ya dengan melakukan pendaftaran. Untuk pendaftaran awal, yang bersangkutan tentunya sebelumnya harus memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Setelah syarat-syarat dimiliki, ya kemudian dia datang ke bank penerima setoran awal itu, yang sekarang ini BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian selanjutnya datang ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi, ya setelah yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya yang perlu menjadi perhatian bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, ya karena pasti mereka akan antri, ya mengingat sekarang ini untuk pemberangkatan haji itu harus mulai antrian karena begitu banyaknya jemaah yang telah mendaftarkan diri. Misalkan di Baru ini, ya antriannya itu sudah sampai 26 tahun. Ketika misalkan dia mendaftar besok, maka nanti bisa berangkat ya 26 tahun berikutnya dia harus antri, ya. Oleh karena itu sebenarnya sebelum mereka tiba waktunya untuk berangkat, ya karena seandainya ada pemberangkatan ya tahun ini, maka yang berangkat itu adalah mereka yang tertunda pemberangkatannya pada tahun 2020 atau 1440 Hijriah. Dan yang sekarang ini yang akan berangkat adalah mereka yang sudah mendaftar pada tahun 2010, yang diperkirakan sampai yang mendaftar bulan Juli. Ya, sehingga antriannya menjadi panjang, makanya diserang jemaah haji ya untuk memperdalam manasik itu, ketentuan-ketentuan atau permasalahan haji, supaya nanti bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dan untuk yang akan berangkat tahun ini, kalau memang ada pemberangkatan, karena sampai sekarang ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, karena menunggu pengumuman resmi dari Arab Saudi, ya berapa kuota yang akan diberikan pada Indonesia. Tapi sekalipun demikian, persiapan sudah dilaksanakan secara maksimal, ya termasuk dengan penyiapan
dokumen administrasi, ya termasuk paspor, itu sudah dipersiapkan. Sekiranya ada kuota yang diberikan oleh Arab Saudi pada Indonesia tahun ini, ya maka itu sudah dipersiapkan secara maksimal, ya. Namun sementara ini kita masih menunggu, ya, karena persoalan tertundanya pemberangkatan haji sejak tahun 2020 itu karena persoalan pandemi, ya, adanya COVID-19 ini, ya, sehingga menjadi pertimbangan bahwa keselamatan jiwa jemaah itu tentunya lebih diprioritaskan, ya, daripada pelaksanaan ibadah haji sendiri. Nah, sekarang di sini pentingnya para jemaah haji kita itu, ya, untuk mempersiapkan secara dini memahami manasik, apalagi mereka yang tertunda pemberangkatannya tahun 2020 itu sudah dibagikan semua buku-buku manasiknya, ya, tentunya bagaimana dipelajari, karena untuk sampai hari ini belum ada manasik secara massal, ya, karena keterbatasan daripada penyelenggaraan ibadah haji sendiri. Tapi yang jelas bagaimana, ya, setiap jemaah ini bisa manasik mandiri atau mungkin, ya, bisa bertanya kepada yang sudah melaksanakan ibadah haji ini terkait dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilaksanakan. Sekalipun demikian, di Kementerian Agama ini, ya, telah diupayakan secara maksimal dengan kerjasama dengan penjuru agama untuk memberikan pendampingan, ya, kepada jemaah haji ini supaya mereka betul mantap di dalam manasiknya sehingga untuk mendapatkan haji yang mabrur. Memang yang banyak menjadi problem, ya, ketika jemaah haji kita berangkat itu karena yang pertama persoalan manasik yang tidak mantap, ya, karena dipahami bahwa sebenarnya jemaah haji ini, ya, latar belakang pendidikan itu sangat bervariasi, ya, sehingga memang disinilah pentingnya pendampingan itu. Kemudian juga tentunya menjadi kendala, ya, ini faktor kesehatan. Boleh jadi mereka ketika berada di Indonesia kelihatan masih sehat walafiat, tapi ketika nanti berada di Arab Saudi, ya, dengan kondisi yang berbeda dengan di Indonesia, kadang-kadang mengalami gangguan kesehatan, ya, sehingga disinilah kadang-kadang jemaah haji kita, ya, perlu pendampingan oleh para medis yang sudah disiapkan. Kemudian juga memang menjadi persoalan tersendiri, ya, kendala komunikasi karena keterbatasan daripada bahasa, ya, tapi jemaah haji kita juga sudah didampingi oleh pembimbing yang profesional, ya, sehingga bisa senantiasa mengarahkan jemaah haji kita, ya, untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan haji yang mabrur dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan tentunya bisa diselesaikan. Ya, tentunya persoalan haji ini memang sangat kompleks, ya, karena ibadah haji itu memang melibatkan ibadah fisik, ya, kemudian melibatkan yang terkait dengan materi atau dana, ya, dan disinilah diperlukan kesiapan yang mantap bagi jemaah haji, ya, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya bisa secara maksimal dan bisa meraih haji yang mabrur, di mana balasan bagi mereka yang mendapatkan haji yang mabrur adalah surga, berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah, bahwa haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga yang disiapkan isi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira ini sebagai, ya, pengantar, pun kalau ada hal-hal mungkin yang perlu untuk diklarifikasi, dipertanyakan atau diperjelas, ya, tentunya kepada seluruh pendengar berikan kesempatan. Demikian
Ya, untuk sementara. Iya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ya demikian tadi sudah disampaikan oleh atau dijelaskan oleh Ustadz Bapak Dr. Andes Muhammad Basri Huda MA tentang ini haji dan problematikanya. Ya, dan perlu kami sampaikan bahwa untuk saudagar IGA yang ingin bertanya tentang masalah haji dan problematikanya, ya boleh Anda gunakan line telepon kami di 081144882211 atau bisa juga melalui chat live kami yang ada di YouTube. Boleh Anda gunakan live chat kami dan bisa bertanya di situ. Ya, kayaknya sudah ada ini penelpon, Ustaz. Ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Ismail. Oh, Pak Ismail. Di mana daerah? Kebetulan kami di Pasar Baru Oh iya. bagi monitoring. Oh iya. Nah, ya, mungkin langsung saja ke Pak Ustadz. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Tapi Pak Ustaz, saya ingin sekedar cari informasi saat ini apakah keberangkatan jemaah haji untuk tahun 2010 Iya. apa sudah diberangkatkan untuk tahun ini Iya. atau bagaimana Iya. langkah selanjutnya? Iya. Ya, itu aja Pak Ustaz. Oh iya, itu saja. Iya, iya. Oke, Pak Ismail yang saat ini ada di Pasar Baru di. Iya, silakan Ustaz. Iya, makasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan inilah yang paling banyak dimunculkan oleh masyarakat. Iya. Ya. Oh, yang jelasnya karena kami juga senantiasa monitoring ya terkait dengan pemberangkatan haji tahun 2021 atau tahun 1450 Hijriah. Sampai hari ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, karena pemerintah kita juga sementara menunggu penyampaian dari pemerintah Arab Saudi selaku pemegang otoritas pelaksanaan ibadah haji ini, ya berapa kuota yang diberikan kepada Indonesia, sehingga pemerintah sekarang ini menyiapkan sampai 6 skenario. Skenario itu bisa berangkat 100%, bisa berangkat 50%, bisa berangkat 30%, bisa 20%, bisa 5%, ya, bahkan bisa tidak berangkat sebagaimana tahun sebelumnya. Karena ini tadi pertimbangan adanya pandemi. Pandemi ini ya kalau mungkin kita istilahkan dengan bahasa Bugisnya Lasa Silino. Iya. Sehingga Lasa Silino bukan cuma kita di Indonesia, ya, semua negara yang mengalami masa pandemi ini dengan adanya virus COVID-19 ini, apalagi sekarang ini dengan adanya varian-varian baru. Iya, dan kita lihat sekarang ini bagaimana perkembangan di India, ya, luar biasa, yang mengalami serangan COVID ini yang sudah serangan ketiga ini. Tentunya pemerintah Arab Saudi sangat mempertimbangkan, ya, bagaimana memberikan kuota kepada negara-negara yang memang sudah siap jemaah hajinya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji tanah suci. Ya, tapi sekalipun demikian, ya, kita ini senantiasa menunggu penyampaian resmi dari pemerintah kita, yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, dalam waktu yang sangat mendesak ini,
ya, karena kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji itu ya, kalau memang ada pemberangkatan itu awal bulan Juni seharusnya sudah ada pemberangkatan ya untuk kloter pertama ya, tapi sampai saat ini belum ada, karena memang juga sebenarnya menjadi alasan pemerintah Arab Saudi dan juga tentunya pemerintah Indonesia ya senantiasa mengacu pada yang namanya maqasidus syariah. Maqasid syariah itu, maksud syariat itu bahwa kita dalam melaksanakan perintah agama ya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ya, yang diantaranya bagaimana ya istilahnya hibdun nafsi. Hibdun nafsi itu adalah menjaga ya keselamatan jiwa, jangan sampai ketika dipaksanakan jemaah haji berangkat lalu ya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya dengan adanya yang namanya corona ini, sehingga harus betul-betul pertimbangannya sangat matang. Oleh karena itu kepada calon jemaah haji yang akan berangkat ini ya, samping mempersiapkan diri juga tentunya bersabar ya, menunggu bagaimana langkah-langkah yang dipersiapkan oleh ya pemerintah Indonesia, dalam hal ini ya Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya sekira seperti itu mungkin penjelasannya. Iya. Ya, demikian tadi Pak Ismail, mudah-mudahan sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz. Pak Ismail yang sementara saat ini ada di Pasar Baru. Ya, baik Saudagar Iga, kita lanjutkan, dan untuk Anda yang ingin WA, bertanya melalui WA kami bisa di 081144882111. Ya. Kayaknya ada lagi menelpon. Ya, kita jemput lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana, Pak? Ini dengan Pak Lukman di Kaltim. Oh, Pak Lukman di Kaltim. Iya, Kalimantan Ya, Timur. sangat menarik sekali ini perbincangan masalah haji ini, Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Sedikit saja saya mau tanyakan, apa permasalahan yang sudah mendaftar lunas kok yang tahun-tahun dulu itu kok belum diberangkatkan sebelum corona ini masuknya, Iya. Pak Ustadz? Iya. Karena banyak kan sudah yang bayar lunas, Iya. tapi kok belum berangkat. Hmm. Begitu Pak Ustadz. Iya. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lukman di Kalimantan Timur juga sudah ikut gabung di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Iya, mungkin langsung Pak Ustadz. Iya. Mabelala ada ita. Iya. Ya, ini luar biasa ya pendengar kita yang menyampaikan pertanyaan ya. Yang pertama perlu dipahami bahwa sebenarnya mereka itu yang sudah mendaftar bahkan sudah melunasi lalu belum berangkat ya sampai sekarang. Iya. Ya katakan dah ya, ada yang sebelum virus corona ini ya. Perlu dipahami bahwa jemaah haji yang berangkat itu memang berdasarkan dengan by system atau aplikasi yang sudah diurut dengan nomor porsinya ya, dan masing-masing daerah wilayah itu ya ada kuotanya. Iya. Kalau di Baru itu ya kuota jemaah haji kita adalah 170. 170 ini perhitungannya persentase 1/1000 ya. Yaitu tergantung dengan jumlah penduduk satu provinsi atau satu kabupaten kota ya. Jadi kalau misalkan di satu daerah provinsi makin banyak umat Islamnya, tentunya juga ya makin banyak ya kesempatan yang bisa berangkat ke ibadah haji ini ya, karena itu berdasarkan dengan aturannya
ya 1/1000, dan ini aturan internasional ya, bukan cuma berlaku di Indonesia tapi di negara-negara mana saja yang punya calon jemaah haji. Itulah sistem aplikasi yang dimuat di Siskohat ya. Oleh karena itu ya boleh jadi mereka sudah mendaftar sudah lama ya, tapi karena masih dalam antrian ya sehingga sampai hari ini ya tertunda pemberangkatannya. Dan juga saya perlu sampaikan satu catatan Ya. ya, bahwa mereka yang kemarin ini ya, yang tertunda pemberangkatannya, lalu ada di antara mereka itu tahun ini meninggal dunia, seperti itu ya, atau dia sakit permanen, maka berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan haji ini, itu bisa diganti oleh ahli warisnya. Siapa ahli warisnya itu? Ahli warisnya adalah orang tuanya, bapaknya, ibunya, ya saudaranya dengan anaknya. Ya, ini anak kandung dan juga saudara kandung. Ini bisa digantikan dengan istilah pelimpahan porsi. Ya, pelimpahan porsi ini ketika diganti oleh warisnya itu bisa berangkat tanpa ada antrian. Nah, karena sesuai dengan pemberangkatan porsinya itu. Nah, kemudian kalau memang ada yang meninggal juga dan belum sampai nomor porsi jadi katakan berangkat, itu menunggu sampai nomor porsinya nanti juga akan berangkat. Dan bisa diganti itu. Bisa diganti, dan itu yang memang sudah masuk nomor porsi jadi itu ya itu tidak antri lagi, bisa langsung berangkat itu. Nah, makanya sekarang Kabupaten Baru ini karena yang jemaah haji tahun 2020 ada yang meninggal ya, beberapa orang, ada 3 orang, ada sakit permanen juga. Nah, itu sudah diusulkan untuk pelimpahan porsinya. Dan dia itu ya calon jadi berangkat. Seandainya ada pemberangkatan tahun ini, maka dia juga sudah bisa langsung berangkat. Nah, ini yang diatur dalam undang-undang. Ya seperti itu mungkin ya gambarannya. Terima kasih. Iya. Dan ini tadi juga ya terima kasih banyak untuk Pak Lukman di Kalimantan Timur ya sudah bertanya dengan Pak Ustaz. Ya, ada yang bertanya melalui WA ini Pak Ustaz. Iya. Mana yang baik ini dilaksanakan duluan, umrah atau haji? Dari Lasalama. Ya, iya. Kasih, sekira ini pertanyaan sangat bagus. Iya. Sebenarnya kalau mau dikatakan mana yang duluan, haji atau umrah, tentunya kalau memang peluangnya haji dulu. Iya. Tapi kalau memang belum hajinya karena masih antrian, ya silakan umrah. Umrah. Iya. Bahkan Rasulullah SAW itu 4 kali umrah baru haji. Iya. Jadi sebenarnya bisa saja dan bagus juga. Artinya cari pengalaman dulu dari umrahnya. Iya. Iya, insya Allah nanti kalau berangkat haji ya bisa lebih matang lagi. Bisa seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau memang masih lama antriannya mau umrah silakan umrah dulu. Iya. Belakang hajinya. Tapi kalau memang sudah waktunya juga pelaksanaan haji itu tentunya prioritaskan hajinya baru umrahnya. Ya kalau agak senge lokaki olo bajalaleng. Bajalaleng. Gimana kondisinya di sana, cari pengalaman sehingga nanti ya lebih mudah untuk pelaksanaan haji itu. Tapi yang jelas mungkin perlu dipahami bahwa ketika orang yang haji itu juga sekaligus ikut umrahnya. Haji umrah juga. Umrah juga. Iya. Terima kasih banyak untuk Bapak Lasalama yang sudah bergabung juga menanyakan melalui WA. Ini bertanya melalui WA. Ya, sebenarnya ini Ustadz. Iya. Apa yang terjadi permasalahan yang kerap pada jemaah haji di Kabupaten Baru ini? Iya. Terkait dengan masalah permasalahan ya, sebenarnya dari tahun ke tahun pelaksanaan ibadah haji ini kita di Kabupaten Baru boleh dikatakan tidak ada persoalan yang signifikan. Ya berarti karena memang sudah dipersiapkan secara matang.
ya menjadi persoalan nanti itu ketika sudah misalkan Iya. ya di tanah suci. Iya. Karena mereka dengan keterbatasan bahasa tidak Iya. bisa berkomunikasi, ya kadang-kadang ada yang kesasar. Iya. Iya. Ada yang hilang. Iya. Iya, bayangkan kalau memang satu tempat belum pernah kita datang, Iya. ya tiba-tiba kita di situ, ya pasti akan sedikit bingung lah seperti itu. Iya, apalagi kalau misalnya bersangkutan ini juga ya malu bertanya. Iya. Ada pepatah mengatakan ya malu bertanya sesat di jalan. Tapi berhubung bahasanya beda. Bahasa beda. Iya. 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 Ada yang menelpon kayaknya ini. Kita angkat dulu. Iya, Ustaz. silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana, Pak? Ya, Bapak tanah di Pakang. Bapak Tata di Pakange, Desa Curowali. Iya. Ya, tapi langsung saja ke Pak Ustadz. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung sangat bertanya Pak Ustaz. Iya. Karena ini kasihan saya ini kata termasuk lansia. Iya. Iya. Saya mendaftar ini tahun 2016. Berapa? 2000. Apa itu? 4 tahun sekarang ini. Oh, 2016. Iya. Iya. Itu saya mendaftar Ustaz, karena ada itu peraturan mengatakan umur lansia 60 tahun ke atas itu yang diprioritaskan dulu. Iya. Iya. Nah, jadi saya terburu-buru mendaftar ke Iya. sana. Iya. Jadi berarti sudah menjalani 5 tahun sekarang. Iya. Iya. Ya, nah adanya ini COVID, ya tidak apakah itu peraturan masih berlaku atau tidak Ustaz? Iya. 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 Ya, itu saja Ustaz yang saya tanyakan. Iya. Oh, iya. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Tata yang Iya. di Desa Curowali, Iya. Kecamatan Tanitarilau. Iya. Ya, langsung saja. Makasih ya. Terkait dengan lansia, memang dalam peraturan itu, undang-undang itu sebutkan bahwa yang termasuk lansia itu umur 65 tahun ke atas. Nah, Iya. kemudian nanti dalam pemberangkatan lansia itu diurut dulu. Iya. Iya. Siapa yang paling tua? Iya. Siapa yang paling tua, dan diurut itu ya bukan kami di kabupaten, tapi diurut secara provinsi. Di ranking itu ya, siapa yang paling tua itu yang diprioritaskan, karena juga jatahnya terbatas ya. Dan ternyata kemarin ini tahun 2020 diurut itu masih ada jemaah haji yang belum berangkat yang umurnya 112 tahun. Wah. Otomatis diprioritaskan dulu. Nah, kemarin ada di baru ini yang lansia kita usulkan juga umur 90 tahun. Iya. Itu belum terjaring, iya, karena masih ada di atasnya lebih tua. Wah. Iya, ada lebih 100 ya. Itu di ranking itu secara provinsi ya. Kalau masuk kuota ya bisa cepat berangkat tanpa antri. Iya. Tapi Jadi, masih berlaku itu. masih berlaku aturannya Masih sampai berlaku. sekarang. Iya. 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 Ya, Bapak Tata, ya tadi sudah dijawab oleh Ustadz bahwa masih berlaku itu untuk yang lansia ini diberangkatkan. Nah, tapi ada tadi bahwa ranking dulu. di ranking di provinsi, jadi semua di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, siapa yang umurnya lebih tua, iga matoa, ya tuyolo Diprioritaskan. Iya. Ya, menarik sekali ini untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini ya di acara Hikmah Ramadan. Dan untuk saudagar Iga yang masih ingin bertanya, ya boleh Anda gunakan line telepon kami. Bisa melalui WA atau telepon biasa bisa juga. Kalau mau menelpon juga melalui WA nak ditoma. Ya, nak dima matel poki. Ya, nolai kapang kalau makutana meloki bahasa ugi. Ya, nak ditoma. Pak Ugi mana mengi? Iya. Ya, dan saudagar Iga
di acara ini perlu kami sampaikan bahwa acara kita ini didukung oleh Kementerian Agama Kabupaten Baru, ya, dan didukung juga oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di Diskominsta Kabupaten Baru. Ada 77 Mar mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari. Ada juga Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Iya. Dan baik saudara Riga, sebelum tentunya kita, karena waktu sudah di pukul 11 lewat 5 menit, dan ya mungkin saja yang mau bertanya kita tunggu pertanyaannya, dan sebelumnya kita break dulu. Jadi tetap saja bersama kami di 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah, dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Ya, masih bersama kami di acara Hikmah Ramadan di hari ini. Tentunya tema kita adalah haji dan problematikanya bersama Ustadz Dr. Andas Muhammad Basri Huda MA yang tentunya masih tetap setia menemani Anda. Ya, ini Ustadz ini tentang ibadah haji. Ibadah haji yang wajib hanya sekali dilaksanakan, sekali saja. Tetapi selain itu, adakah haji yang juga wajib hukumnya? Iya. Makasih. Ya, untuk pelaksanaan ibadah haji ini sebagai satu rukun Islam itu yang wajibnya sekali seumur hidup. Iya. Ya, itu yang wajib. Tapi bisa dikerjakan berulang-ulang. Oh iya. Bisa dikerjakan berulang-ulang. Hanya sekarang ini kalau misalkan untuk berangkat haji, itu nanti bisa mendaftar lagi kalau untuk reguler ini, itu setelah 10 tahun setelah menunaikan ibadah haji. Setelah 10 tahun baru bisa mendaftar lagi. Kalau ini untuk yang terkait dengan haji reguler. Ya kalau yang biasa itu ya bisa, tapi ada juga di antri juga ya kalau yang non reguler ini. Non reguler juga yang dilaksanakan oleh swasta, yang kita istilahkan dengan haji khusus ya. Atau melalui dengan N+ itu juga sekarang sudah antri 4 sampai 5 tahun. Iya, sudah antri juga 4 sampai 5 tahun. Iya. Ada masuk ini juga di live chat ini dari Mahesa Senja. Tabe Ustaz buat dikira umrah yolo tawen apa haji. Oh ya. Iya. Tentu saja kalau pertanyaannya diga umrah jodoh haji tentunya bisa saja. Ya, haji dulu baru umrah. Bahkan Rasulullah SAW itu umrah dulu berapa kali baru haji. Haji wada'nya di terakhir itu hajinya bisa silakan. Iya. Itu tadi Pak Ibu atau Bapak ini Mahesa Senja. Iya, bisa ji dilaksanakan. Nak dima loki umrah yolo ya napa haji nak dima. Iya. Ini Ustaz, ada ke ibadah haji yang hukumnya makruh? Iya, tabe. Sebenarnya terkait dengan ibadah haji ini kan ada rukun, ada wajib, ya, ada syarat-syaratnya. Kemudian ada hal-hal memang ya ketika dilaksanakan perbuatan itu tidak sampai merusak haji itu, tapi bisa jadi makruh. Iya, bisa jadi makruh. Ya, kenapa? Karena persoalannya ya, tidak diatur dalam manasik haji itu, ya. Tapi dikerjakan, tapi tidak sampai merusak ya haji. Tapi perbuatan itu bisa dianggap makruh. Kalau makruh itu ya masih bisa dimaafkan, ya, karena tidak merusak ya pelaksanaan ibadah haji. Ya sama saya misalkan kita puasa ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada yang makruh, ya, dan tidak sampai merusak ya daripada inti ibadah itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Ada WA ini masuk, Ustaz, dari Pak Galib di Tanetri aja. Apa hukumnya itu orang pergi haji dengan uang yang haram? Misalnya uang hasil korupsi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, bahwa orang yang naik melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan uang haram atau uang korupsi itu tidak sah hajinya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci, bersih, tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. Iya.
Jadi bahkan berdosa. iya, dosa jadi. Dosa, iya, karena uang haram dipakai untuk beribadah. Itu jelas tidak diterima, ditolak. Makanya itu katanya. Makanya sebenarnya itu haji itu bisa dibagi tiga tingkatannya. Ada namanya haji mabrur, ini haji betul-betul suci murni, tidak ada kekurangan-kekurangan. Yang kedua ada haji makbul, diterima. Jadi ada kekurangan-kekurangan tidak dimaafkan. Kemudian ada namanya haji mardud. Ini haji mardud haji ditolak. Haji mardu ya. Ditolak, tidak sah ini karena termasuk diantaranya tadi itu ya menggunakan non haram. Tidak benarkan. Bahaya deh. Karena gambarannya itu sebenarnya ketika orang beribadah dengan haram sama artinya mencuci sesuatu dengan barang yang kotor. Pasti tidak bisa bersih. Jadi tidak sah. Jangan sampai ada hitung-hitungannya, ada apa-apa uang korup setiap nanti di atas kita tobat. Selama sampai dah haji itu tidak diterima hajinya. Sia-sia hajinya. Itu tadi Pak Galib jawaban dari Pak Ustadz. Terima kasih banyak ini Pak Galib di Tanda Teri aja. Ada lagi pertanyaan ini di melalui YouTube kami. Yero Tomatoa Ustadz 2 kali batal berangkat umrah. Karena travel, First Travel dan Abu Tur. Kenapa pemerintah tidak mengambil alih umrah juga Ustadz? Ini pertanyaan. Kenapa pemerintah itu tidak mengambil alih umrah? Boleh Mahasa Senjasi. Terima kasih. Ini memang kadang-kadang menjadi pertanyaan di masyarakat. Kenapa sekaligus pemerintah nama haji dan umrah hanya pelaksanaan ibadah haji saja? Nanti ketika berangkat haji kemudian umrah di sana. Pertama perlu dipahami bahwa pelaksanaan umrah itu bisa sepanjang tahun. Beda dengan haji itu ada bulan-bulan tertentu. Bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tapi kalau umrah ini bisa sepanjang tahun dilaksanakan. Kemudian sudah diatur oleh pemerintah bahwa untuk umrah ini itu dikelola oleh swasta, oleh masyarakat. Sehingga memang ada disilahkan dengan PPIU itu adalah penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah. Memang itu ada semacam aturan-aturan yang sudah mengatur seperti itu sehingga diberikan kesempatan. Jadi untuk pemerintah hanya terkait dengan masalah haji. Haji pun sebenarnya dibagi dua. Ada sebagian dikelola pemerintah, ada juga swasta. Namanya haji khusus itu. Persentasenya itu 8% itu diatur undang-undang. Itu memang diberikan kewenangan kepada pelaksana oleh masyarakat atau perusahaan seperti itu. Nah ini Pak Mahesa, demikian tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan mengerti ini. Mari kita pakutahan masalah haji memang menarik haji ini karena terkait dengan memang sekarang ini musim pemberangkatan haji nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa makruhnya kalau uang arisan dipakai naik haji? Magatosir nasang. Aku doi arisan dipakai menrek haji. Tabi Ustaz. Memang perlu dipahami bahwa sebenarnya orang naik haji itu harus ada kemampuan rezeki, dana dan daya. Dana ini harus menyiapkan yang namanya BP, biaya pemberangkatan haji. Dulu istilahnya ONH, ongkos naik haji. Sekarang ini karena banyak orang yang kadang-kadang naik haji itu karena uang arisan. Sebenarnya tidak salah uang arisan itu dipakai haji. Yang penting ada jaminan bahwa ketika nanti tiba gilirannya orang juga siap untuk membayar itu arisannya. Jakama poletoni haji nadena tahu aja. Lupain itu lagi. Jadi pada dasar bisa. Tapi juga menjadi catatan.
kita dalam melaksanakan rukun Islam yang haji ini, yang pertama memang kita harus berniat. Namun depa tolomin maniat memang nih. Iya, karena ini rukun Islam. Apabila nanti kita sudah berniat, kemudian kita meninggal dunia, kita mendapatkan pahala haji itu. Ya, karena hadis Rasulullah SAW mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang beriman itu bisa lebih baik daripada perbuatannya. Silahkan berniat. Namun dapat abstor ONH paling abstor, kita harus berniat melaksanakan ibadah haji ini karena ada rukun Islam. Kemudian dalam ketika orang berangkat haji itu agama tidak juga terlalu memaksakan harus karena harus ada memang biaya yang kita pakai dalam ibadah haji ini juga ada khusus untuk keluarga yang kita tinggalkan. Jangan sampai menre ini merasa-rasa keluarga kan ini juga menjadi problem sendiri. Agama tidak menganjurkan seperti itu. Tapi kalau wakarisa masa gene motoman untuk dia dan ada jaminan membayar arisannya nanti kalau naik. Bahkan kan kadang-kadang ada namanya arisan haji. Arisan haji itu rapi gilirannya dia duluan kemudian nanti yang lain, tapi tadi harus ada yang bertanggung jawab. Pak Igan bisa mati nih Pak Haji Monri. Yang itu yang perlu. Kemudian juga perlu diberikan pemahaman edukasi pada masyarakat. Pak, kadang-kadang terjadi begini, menrek nih tanah marajae dia paksa dirinya nabaluk mana nih galuna orang barana nabaluk nih darada. Akhirnya ada istilah menrek tanah marajae lisu tanah mapacing mana gagana tanah. Akhirnya apa yang bersangkutan ini setelah kembali hidupnya melarat, tidak sejahtera. Pak dena keyakinan ren nabaluk mana nih. Jadi makan nih kok ompak terus. Inilah sebenarnya sangat disayangkan. Kita tidak mengatakan hajinya tidak sah, hajinya sah, tapi sangat disayangkan kalau sudah kejadian seperti ini. Ini yang perlu. Termasuk sekarang ini ada fenomena mereka menri umrah kainreng-inreng. Ninreng menandang umrah padahal tidak bisa dipaksa seperti itu. Masa gina topi tidak apa-apa orang pinjam atau ada pembiayaan, tapi ada jaminan kita akan membayar itu atau melunasi itu. Aku menret Tony menret Tony pede tambahin rena kondisi ini kan persoalan. Ada cerita seperti ini. Megala ada inren yang bersangkutan. Kada padangi, maka ada supaya lepet tu inremu indrek agak sena indrek utama raja kalau perlu rasa indrek kok. Akhirnya naik ke sana dan berdoa di depan Ka'bah. Dia bilang puang kasih atat megala ada indran lagi winrikeng an winretom. Ini sebenarnya kan memaksakan begitu. Sebenarnya pada dasarnya bisa orang pinjam tapi ada jaminan tidak menyulitkan kita, tidak menyiksa kita dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Tidak apa-apa pinjam tapi ada jaminan. Tapi ketika kita meminjam masakan diri sampai menjadikan kita susah nanti penundaan umrah, saya kira agama juga tidak terlalu membenarkan hal seperti itu. Ada penelpon ini, mungkin penelpon terakhir ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Pak Ismail. Pak Ismail. Menarik sekali saya dengar itu. Jadi sih waktu tanah Pak Ustaz masalah ipenre hadi itu kan hadiah. Yang hadiahnya misalnya itu apakah itu lombaan itu pero dasar rukun melok apakah saya sebagai orang awam melok kami kasih saya gairo haji ibadahnya kan itu karena ada kegiatan lomba lari maraton 10 kilometer menjuarai dapat hadiah naik haji. Jadi pekuan Eropa Ustaz mohon penjelasan untuk kesempurnaannya itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mano angka ada turnamen.
ya nah hadiana berangkat haji. Iya. Iya, maka tosi nasingoy Pak Ismail makna kedah. Iya, tabi. Iya, makasih ya. Jadi pada dasarnya orang yang berangkat haji karena hadiah melalui satu perlombaan atau turnamen, sepanjang perlombaannya itu halal dibenarkan agama, itu sah hajinya. Sah hajinya. Iya. Seperti sekarang orang begitu misalkan MTQ, musabak tilawatil Quran atau seleksi tilawatil Quran, hadiahnya umrah. Iya. Haji itu bisa sah hajinya. Sah. Iya, karena memang dasar pelaksanaan kegiatan itu halal. Iya. Kecuali kalau misalkan lomba perjudian, ini didapatkan dengan cara yang tidak tidak halal. Jadi kesimpulannya sepanjang kegiatan perlombaan apa saja namanya dapat hadiah, dapat lulus, silahkan bisa. Ya, asal jangan kadang-kadang kata perlombaan maka ada apa hadiahnya, nah haji bagi yang mampu. Ya, jadi sah itu. Oh, sah. Iya, yang penting tanya mah judi rekena. Tanya mah hal-hal yang hal-hal yang itu haram. Iya. Nah, itu Pak Ismail. Ya, terima kasih banyak. Wah, ini aktif sekali nih mendengarkan Pak Ismail ini. Karena mulai dari awal tadi sudah menelpon memang sampai akhir ini sudah tetap juga bertanya. Iya. Kayaknya lewat nih. Iya, asik atau mega mupa lo makutane kampai tak nah wetu ya malo dampeng sama raja nasabak wetu talim basena nih. Nah, jadi insya Allah kita akan ketemu di Hikmah Ramadan selanjutnya, dan ini sebenarnya mudah-mudahan nanti ada acara khusus yang lebih detail untuk masalah haji dan yang dari Kementerian Agama Kabupaten Baro. Salah, kami siap. Iya. Nah, ya, dan baik Saudara Iga, sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada wejangan-wejangan yang ingin disampaikan ke Saudara Iga dan sekaligus menutup acara ini dengan doa. Tabi Ustadz. Makasih. Mungkin pesan yang terakhir ya, karena kita ini di bulan suci Ramadan sekarang ini hari yang ke-27 ya, masih tersisa beberapa hari, bagaimana kita maksimalkan ya bulan Ramadan ini lagi di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah SWT, doa kita diijabah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada umat Islam ya, bagi yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat ke tanah suci ya maupun yang belum ya, bagaimana kita senantiasa berusaha memahami yang terkait dengan persoalan haji ini ya, sebagai bekal ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan ibadah haji. Ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan huju qabla an tahujju. Huju qabla an tahujju. Haji memeno riolode pemin haji. Apa pemahamannya? Ya, pahami memang masalah haji, permantap memang haji ya sebelum kita berangkat, sehingga ketika nanti berangkat insyaallah akan mantap melaksanakan ibadah haji itu. Akhirnya mungkin ya kita berdoa ya, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma lana wa liwalidina warhamhum rabbahu sigara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain syarifain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Delapan 7,6 IGA Radio.